Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita menerima tamu Bapak Pendeta menahan butar-butar dengan Ibu Kristiani Burupakpahan. Juga kita menerima tamu keluarga Bapak Petrus Miring dan Ibu Pendeta Reulina Borus Stepo. Mari kita mengucapkan shalom kepada sahabat kita. Salam sehat, salam sukses, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita mau mendengar kesaksian Ibu Kristiani Burupakpahan yang terindikasi COVID, tetapi puji Tuhan sudah sembuh. Bagaimana pengalamannya di rumah sakit, supaya kita mendengarkan kesaksian Ibu tersebut kepada Ibu Kristiani Burupakpahan. Kami persilahkan untuk menyampaikan kesaksiannya yang bisa menguatkan pendengar pada saat ini, terkhusus yang mengalami terindikasi COVID. Semoga menjadi berkat. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Pendeta. Tanggal 20, coba melihat ke sana kepada teman kita. Tanggal 20 Agustus saya mengalami demam, batuk. Iya. Jadi suami saya menyarankan supaya diopname di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Ternyata dari Grand Medistra Lubuk Pakam dinyatakan saya reaktif dan diusulkan atau disarankan supaya saya diisolasi di rumah sakit yang ada di Pakam atau yang ada di Medan. Jadi saya memilih di Medan saja, di Rumah Sakit Marta Friska. Sampai di rumah sakit di sana saya di swab, hasil swabnya negatif, tetapi karena reaktif wajib harus diisolasi 14 hari. Ketika sudah diisolasi 14 hari, kita mau pulang, rupanya tidak boleh sebelum di swab lagi. Hasil swabnya keluar 1 minggu. Sudah 14 hari diisolasi, menunggu lagi hasil swab seminggu lagi, jadi 21 hari. Ternyata hasilnya dikatakan positif. Nah, di situ Bu Pendeta, saya memang sangat terpukul karena saya sudah bersiap-siap pulang, siap isolasi. Ternyata dikatakan positif. Saya minta kepada petugas supaya saya dipindahkan ke rumah sakit lain, atau ke rumah sakit Columbia, atau ke Elizabeth, atau ke rumah sakit Adam Malik. Ternyata tidak boleh karena mereka adalah rumah sakit yang menerima khusus rujukan COVID. Akhirnya saya naik tensi, sangat terpukul. Akan tetapi mereka menguatkan saya dan saudara-saudara juga banyak menguatkan, baik di grup. Ada grup yang beberapa grup PIP dan lain-lain untuk mendoakan kita. Dan ternyata di swab lagi, swab kedua saya dinyatakan negatif. Hasilnya sangat memuaskan dan saya boleh pulang. Itu saya rasakan semua karena dukungan doa dari saudara-saudara saya dan orang-orang yang mengasihi saya, gitu Bu Pendeta. Berapa lama Ibu di rumah sakit? Di rumah sakit sebulan lah Bu Pendeta. Dua minggu itu diisolasi. Swab pertama seminggu, swab kedua seminggu lagi. Bagaimana dukungan keluarga, teman, suami dan anak-anak ketika Ibu diisolasi? Ya, mereka terus mendukung kita melalui video call, kita didoakan dan tetap diberikan semangat, supaya kita tetap semangat, karena ketika kita semangat itu imun kita akan naik. Jadi kalau kita imun sudah naik, sudah meningkat, dan kita gembira, kita terhibur, dan kita otomatis kita jadi negatif COVID-nya, karena kita berpikir positif bahwa apapun yang kita alami, kalau Tuhan yang sudah bersama dengan kita akan kuat. Iya. Ada lagi kata-kata motivasi yang Ibu mau sampaikan kepada sahabat yang mendengar kesaksian Ibu? Nah, ketika kita mengalami penyakit, kita jangan terus down, tapi kita tetap patuh, taat kepada protokol yang diberikan oleh para medis. Kalaupun kita memang dinyatakan sakit ini atau positif COVID, kita jangan terus down. Walaupun saya memang sempat down, tapi dengan semangat yang dari teman-teman, saudara-saudara semuanya,
ya kita jadi bisa lagi semangat kembali, jadi kita bisa sembuh. Itulah yang saya pesankan kepada teman-teman. Setelah pesan-pesan kepada sahabat ketika menghadapi penyakit dan mendengar penyakit, ketika Tuhan menolong, pertolongan Tuhan nyata bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Bapak Pendeta menahan butar-butar, selamat sore. Bagaimana perasaannya ketika mendengar istri sakit pada saat itu, dan bagaimana Bapak memberikan dukungan supaya ibu ini kuat sembuh dari penyakitnya? Coba Bapak sampaikan kepada sahabat yang mendengarkan. Terima kasih Pendeta Menaria Purba. Memang waktu istri saya dikatakan reaktif dan juga ada hasil dari swab pertama negatif, swab kedua positif, ya kita pun merasa takut karena waktu mau diberangkatkan dari rumah sakit Grand Medistra ke Medan, rumah sakit Marta Friska Multatuli, ada surat yang saya teken. Iya. Persetujuan apabila ibu nanti terjadi yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak inginkan, misalnya dia positif COVID dan akan meninggal, berarti keluarga tidak diperbolehkan untuk ikut dalam acara penguburan, dan acara penguburan langsung ditangani oleh pemerintah. Itu yang membuat saya takut, namun tetap saya permisi juga sama istri sebelum saya tanda tangani surat persetujuan dari rumah sakit. Namun tetap saya berikan semangat kepada istri lewat video call, dan juga semangat untuk memberikan perbaikan gizi, bagaimana untuk meningkatkan imun daripada istri saya berupa buah-buahan, makanan, tetap saya antarkan ke rumah sakit Marta Friska. Waktu itu ketika Bapak menyampaikan pakaian atau buah, apakah Bapak bisa lewat kepada istri atau kepada siapa Bapak titipkan? Nggak bisa ketemu sama istri di rumah sakit, namun apa yang kita antarkan keperluan untuk istri lewat melalui pos penjagaan. Ya. Kita meninggalkan di pos penjagaan dan mengambil di pos penjagaan misalnya kain kotor untuk kita bawa pulang ke rumah untuk kita suci. Tetapi pasti yang Bapak bawa itu sampai kepada Ibu, ya. Sampai mereka menyampaikan dari pos. Baik, sebagai pendeta saya tahu kalau Bapak terus berdoa untuk kesehatan Ibu, tetapi pasti ada satu ayat firman Tuhan yang Bapak ingatkan, yang Bapak aminkan ketika Ibu sakit. Mungkin satu ayat firman Tuhan boleh disampaikan kepada sahabat yang mendengarkan. Saya yakin dan percaya akan dengan melalui firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang saya pedomani, dan itu akan nyata kepada istri saya dan akan memperoleh kesembuhan. Iya, Lukas 1 ayat 13, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta menahan butar-butar, dan Ibu Kristiani Bapak. Iya, Bapak Ibu dan saudara, di samping kanan saya juga ada Ibu Pendeta Rehulina Burustepu pada tahun 2000 berapa Ibu? 2004, tanggal 26 Desember 2004 ada tsunami gempa tsunami di Aceh. Ini pekerjaan tangan Tuhan. Ketika ibu ini berseru, ketika menghadapi badai, tapi Tuhan hadir menolong. Ibu boleh bersaksi, silahkan ibu. Sahabat pasti ingin mendengarkan kesaksian dari ibu. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini terima kasih buat Ibu Pendeta Maria Buru Purba yang boleh memberikan kesempatan untuk bersaksi secara singkat lah ya. Pada saat ini saya bersyukur saya boleh selamat dari gempa tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Kalau secara manusia saya berpikir saya tidak mampu dan tidak bisa selamat, karena pada waktu itu begitu gempa
saya keluar dari rumah karena saya juga hamba Tuhan, mempersiapkan waktu itu untuk anak sekolah minggu. Tapi jam 8 gempa saya keluar dari rumah. Untuk keluar dari rumah saja untuk menuju ke depan sangat sulit sekali karena begitu kencangnya, kencangnya itu goncangan itu untuk menempuh dari belakang sampai ke depan rumah ruko rasanya lama kali begitu ya. Tapi puji Tuhan sampai depan, sampai ke jalan kami di trotoar itu karena waktu itu saya belum berumah tangga, saya berteman dengan Guru Siregar Maria. Kami tinggal di gereja itu, di ruko itu. Setelah gempa itu kami langsung di trotoar itu kayak berapa gitu ya? Iya kayak tiara begitu, kan berdiri nggak tahan, nggak sanggup. Gak lama, setengah jam orang berkata air, berteriak semua, berteriak air, lari. Sempat kami lari dari ruko gereja itu, ada 4 rumah kami lewati. Tapi saya berkata pada teman saya itu, Guru Siregar, guru sekolah minggu, ayo kita lari ke gereja, biarlah kita mati di gereja. Itulah ungkapan kata-kata saya. Rupanya saat kami sudah keluar itu, sudah ditutup pintu ruko. Saat kami membuka pintu ruko ini nggak sanggup lagi, kunci nggak bisa terputar gitu ya. Ruko pintu yang kedua juga berputar dia, tapi datang seorang bapak yaitu PM, polisi militer yang besar, tegap tinggi, tanpa kami suruh dia mencari keselamatan juga gitu, mencari kemana naik. Dialah membuka pintu ini. Selebar inilah kami masuk ke dalam, langsung terjatuh karena sudah ombaknya besar dari luar menekan kami. Naik kami ke tingkat 2, ke tingkat 3. Jadi karena 3 tingkat itu ruko, jadi kami naik ke tingkat 2. Penuh tingkat 1 ini air, ya sudah penuh tingkat 1 ini air. Kami naik ke tingkat 2, naik ke tingkat 3. Dan tingkat 3 itulah saya berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena depan gereja itu ada hotel, ada 5 ruko itu sudah ambruk. Banyak manusia berteriak, Tuhan tolong, sudah ambruk rumah ruko itu. Jadi saya berteriak pada waktu itu, Tuhan jika 2000 tahun yang silam Engkau juga meredakan ombak yang dahsyat, saya percaya Engkau juga akan meredakan ombak ini. Ampuni kami semua Tuhan, ampuni dosa-dosa kami semua yang ada di Aceh ini. Pada waktu itu saya hanya berseru saja. Karena di ruko itu pun udah kayak kami kayak ayun-ayun. Ya, saking kencangnya masih tetap terus begitu ombak itu dahsyat. Kami memang tetap berseru pada Tuhan. Saya teringat firman Tuhan, yaitu aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan. Itulah yang tetap aku berseru kepada Tuhan. Waktu itu kami selamatkan banyak juga. Banyak juga selamat ya Bu ya. Bukan kami berdua saja. Walaupun banyak yang meninggal, banyak juga yang hidup ya. Ruko tingkat 2 itu kan ada jendela jerjak, saya ketok itu. Jadi ada truk itu besar, kan? Hanyut tak dari mana, nggak tahu depan ruko itu. Ada panter lagi. Banyak manusia hanyut, sedangkan ini sudah gemetar truk ini. Naik ke truk, kami kan bantu begitu kan. Ada yang naik dia ke atas, sampai di atas kami tolong, kami tarik. Ada sekitar 50 orang itu. Bukan orang kita Kristen, bukan seiman, ya. Ada yang orang kita dari berbagai agama, berbagai suku. Iya, berbagai agama, berbagai suku, bukan hanya Nasrani aja. Begitu yang kita tolong pada waktu itu. Yang penting kita bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sana, begitu. Sedangkan gemetar, tapi jiwa kita bagaimana menyelamatkan orang. Ada 50 jiwa waktu itu. Artinya kita nggak hanya memikirkan kehidupan kita sendiri ya, kita bertanggung jawab pada jemaat dan orang banyak. Bukan cuma saja orang yang kita lihat, yang bisa kita bantu, yang bisa kita tolong. Waktu itu juga di pendeta. Oke, saya pikir ini satu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan menyelamatkan saya hingga pada saat ini saya masih hidup. Amin. Iya, saya sungguh bertemu juga dengan Ibu Badai, menghadapi badai COVID ini. Ya, saya bertemu juga tanpa kita rencanakan, bisa bersama dengan Ibu Pendeta Binaria, puji Tuhan ya. Jadi kepada kita semua, badai apapun yang sedang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita,
kita jangan menyerah, kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Harus itu saja. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Pendeta. Ketika menghadapi badai tsunami ada Tuhan menolong, ketika menghadapi badai Covid ada Tuhan menolong. Sebagai suami Bapak Petrus Miring, bagaimana kira-kira perasaannya mendengar penderitaan istri pada masa lalu gitu? Memang luar biasa pertolongan Tuhan bagi Istri. istri saya ya. Memang kami belum menikah pada saat ini, tapi banyak sumber-sumber baik dari jemaat, baik dari dalam pemerintahan kabupaten pada saat itu banyak mendengar cerita bagaimana situasi dan keadaannya yang luar biasa seperti itu, dan hal yang memang tidak mungkin begitu karena berenang pun nggak bisa gitu, karena banyak juga orang yang pandai berenang tapi hanyut juga, habis juga. Jadi ini memang campur tangan Tuhan tidak terlepas gitu. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri nggak mungkin, sangat nggak mungkin ya. Tetapi di dalam Tuhan semuanya mungkin. Dan mungkin Tuhan punya rencana yang indah, yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Bagaimana selama ini Bapak mendampingi Ibu ini di dalam pelayanan? Saya tetap mendukung dalam pelayanan lah ya, karena apapun tugas dan pekerjaan saya juga mungkin ada, tetapi fokus kami ya pelayanan di dalam ladang Tuhan seperti itu. Tetap fokus utama ke situ. Terima kasih kepada kedua keluarga Bapak Petrus Miring dan Ibu Pendeta Reulina Borustepu boleh hadir di rumah kita dan boleh juga bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan kepada ibu ini menghadapi badai tsunami, dan puji Tuhan pada saat ini boleh berbagi kesaksian dengan kita, dengan saudara juga. Dan terima kasih juga kehadiran Bapak Pendeta Manahan Butar-Butar dan Ibu Boru Papahan boleh menghadapi dan menjadi pemenang di tengah-tengah badai Covid dengan kedua nas firman Tuhan tadi. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Dan karena itu jangan pernah putus asa, tetapi optimis, berserah kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Yang kedua tadi dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kepadaku? Tetapi Tuhan berkata, pertolongan yang datang kepadamu adalah dari Tuhan. Nah, itulah kiranya menjadi kesaksian yang hidup, khotbah yang hidup bagi kita ketika kita menghadapi banyak masalah. Kita ada Tuhan yang senantiasa mendampingi kita di dalam rohnya. Kalau dari 2000 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sebulan yang lalu, Tuhan bisa melakukan banyak perkara kepada teman kita ini, untuk yang akan datang pun Tuhan bisa melakukan banyak perkara, karena Tuhan yang dahulu, Tuhan juga yang sekarang. Oke, kita mengucapkan shalom kepada sahabat kita, mengangkat tangan kita. Shalom. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Ya, kita minta Ibu Pendeta Reulina memimpin doa singkat untuk kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan pada saat sore hari ini. Kami boleh bertemu di tempat kediaman hamba-Mu Pendeta Minaria Purba pada saat ini, beserta dengan hamba-Mu Pendeta Manahan dan Ibu, beserta dengan keluarga hamba-Mu juga di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, pada saat siang hari ini kami boleh memberikan suatu kesaksian di tengah-tengah pandemi dan juga tengah-tengah badai tsunami. Biarlah itu menjadi kekuatan dan semangat bagi setiap orang yang mendengarkannya Bapa, supaya saat-saat kami menjalani perjalanan hidup kami tetap optimis, kami tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong yang sejati dalam setiap apapun yang kami hadapi. Kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan daripada Allah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Permisi. Salam kopi.